ya. Misalnya kemarin itu ada salasah ya. Salasah ini kan muannas. Kemudian bertemu dengan mudzakkar, nah, yaitu atau ma'dudnya. Ma'dudnya itu harusnya mudzakkar. Jadi yang namanya muannas harus bertemu dengan yang mudzakkar. Salasah itu muannas, aklamun itu mudzakkar. Berasal dari kolam kan ya. Kolam itu sifatnya mudzakkar seperti itu. Dan seterusnya ada salah satu aklam, ada arba'atu aklam, dan khamsatu aklam sampai asratu aklam. Berbeda dengan kasusnya ketika kita menemukan wahid dan isnan ya. Kalau wahid kemarin itu tetap sama seperti sebelum, seperti cocok dengan ada dua maknanya la yukhalif, dalam artian tidak menyelisihi. Nah, begitu juga dua, tapi kalau 3 sampai 10 itu semuanya menyelisihi. Oke. Sampai sini saya kira sudah dipahamin ya. Oke. Kemudian terakhir kita udah sampai di sini ya dalam menerjemahkan bait ini. Nah, kemarin sudah sampai sini, tinggal kita meneruskan yang selanjutnya ini. Oke, mungkin teman-teman bisa saya lanjutkan langsung saja ya daripada nunggu yang lain. Ini kita dikenalkan yang namanya bijanibul baiti matbakhun ya. Bijanib itu artinya kemarin adalah di samping ya. Di samping. Kemudian al-baiti itu artinya rumah ya. Di samping rumah ada matbakh. Apa itu matbakh kemarin? Matbakh adalah dapur ya. Bainal matbakhi wal bustani bi'run, dan di antara dapur dan taman ya. Bain adalah di antara, ada yang namanya bi'run. Bi'run kemarin adalah sumur ya. Wa hammamun, dan kamar mandi. Fil hammami birkatun bijanibiha hanafiyatun, dan di dalam kamar mandi itu terdapat yang namanya berkah ya. Apa itu berkah? Berkah itu kemarin adalah kolam ya, berkah. Bijanibiha hanafiyatun, di sebelahnya bijanibiha, hanya kembali kemana haknya? Haknya ini kembali ke birkah ya. Soalnya memang hak ini khusus untuk muannas ya, makanya berkah ini muannas, makanya kasih hak. Kemudian Hanafiyah, apa itu Hanafiyah? Hanafiyah adalah keran ya. Hanafiyah. Kemudian ala ha'idil hammam, di atas ya, ala itu di atas ha'id itu dinding ya. Dinding hammam, dinding kamar mandi ya. Dinding kamar mandi, rafun ya. Ada yang tahu raf itu apa? Raf itu artinya adalah rak ya. Rafun alaihi sabunun wa fil jaunun wa ma'junu asnanin ya. Nah, ini ada kalimat baru ya, teman-teman. Ini ada yang namanya sabun. Apa itu sabun? Jelas ya saya kira ya, bahasa Indonesianya sabun ya. Nah, sabun. Kemudian kita juga mengenal yang namanya firjaunun. Ya. Apa firjaunun? Firjaunun adalah sikat gigi ya. Kemudian ma'junu asnan ya. Ma'junu asnan itu temannya sikat gigi. Ada yang tahu? Odol ya, atau pasta gigi. Oke. Wara al-hammami haudun lil asmak. Ya, ini ya. Ini mufradat baru juga. Wara itu adalah di belakang ya. Wara al-hammami, di belakang hammam, di belakang kamar mandi ada yang namanya haudun. Apa itu haud? Haud itu adalah sama dengan birkah ya. Adalah kolam ya. Sama. Lil asmaki. Li di sini kemarin kita mengenal yang namanya li ya. Li itu memiliki mana? Punya ya. punya. Iya. Di kolam punyanya siapa? Punyanya asmak ya. Ikan ya. Ikan ya. Jamak ya. Jamak daripada samak ya. Jamak samak ya. Samak adalah namanya ikan ya.
Jadi kemarin kita udah mengenal ya, ada yang namanya mufrad ya. Mufrad, kemudian musanna dan jamak gitu. Jadi yang asmak tadi itu merupakan jamak ya. Mufradnya apa? Mufradnya adalah samak, samakun, samakani, asmakun gitu ya. Samakun, samakani, asmakun gitu. Seperti itu. Mirip kayak waladun ya, waladun, waladani, auladun gitu. Nah, seperti itu. Oke. Jadi di sini asmak adalah jamak ya, jamak daripada samak atau ikan. Berarti artinya adalah ikan-ikan seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke tamrinat. Jadi ini kemarin sempat ditanyakan juga ya sama siapa? Sama Fatan ya. Jadi Fatan kemarin sempat tanya, tapi sekarang dia nggak hadir ya. Sayang banget sebenarnya. Jadi Fatan kemarin sempat tanya, tamrinat itu artinya apa? Saat bedanya sama tamrin apa gitu. Jadi tamrin ini teman-teman sekalian, tamrin ini artinya latihan ya. Hanya saja ya, hanya saja tamrin ini memiliki sifat yaitu sifat mufrad seperti yang saya gambarkan di sini ya. Nah, sedangkan tamrinat di sini ada bentuk jamaknya ya. Makanya kita artikan dengan nama latihan-latihan seperti itu. Jadi tamrinat itu latihan-latihan, banyak latihan istilahnya gitu ya. Tamrin itu cuma latihan. Latihan ke berapa? Latihan ke 13 ya. Di sini angka 13 seperti itu. Oke. Kita masuk ke latihan-latihan ini. Oke, kita di sini ada perintah badal ya. Badal kulla raqamin fi ma ya'ti bi kalimatin tadullu 'alal 'adad ya. Badal itu apa? Mungkin teman-teman sering mendengar ya yang namanya badal haji gitu ya. Apa itu badal haji? Badal haji adalah mengganti ya sebenarnya. Di badal itu artinya adalah gantilah ya, perintah ya. Gantilah kulla raqamin ya. Setiap kulla di sini memiliki makna setiap ya. Kulla ya. Itu artinya setiap. Raqam, apa itu raqam? Kalimat. Nomor ya. Raqam adalah nomor ya. Nomor. Fi ma ya'ti, berikut ini ya. Fi ma ya'ti itu artinya berikut ini. Di kalimatin tadullu, dengan kalimat ya. Di sini ada kata-kata ba ya. Ba di sini ada dengan ya. Dengan kalimat. Masih ingat kalimat itu artinya apa? Kalimat dalam bahasa Arab? Kata. Kata, Masya Allah. Ya, benar. Kata ya. Tadullu alal adat ya. Yang menunjukkan akan angka tersebut. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya raqam sama adat ya, itu memiliki makna yang sama sebenarnya. Jadi di sini ada kalimat tapi ditulisnya sama apa namanya? Sama mu'alif, sama penulisnya itu dengan angka ya. Nah, ini kemudian disuruh ngisi diganti dengan bahasa Arabnya itu apa gitu. Oke, sekarang kita coba ya, teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari Mas Yudi ya, nomor 1. Tafadhol Mas Yudi, nomor 1. Alal maq'adi Al din maqadi ya. arba'ah. Arba'ah Arba'a auladin. Arba'ah auladin ya. Ya. Arba'ah auladin. Auladin ini mufrad apa maksud saya mudzakkar apa muannas, Mas? Mudakar. Nah, mudzakkar ya. Berarti kalau berarti aulad di sini kan posisinya itu adalah ma'dud ya. Tahu ya ma'dud ya yang saya bilang tadi ya. Ya, berarti ada kaidah, mungkin teman-teman agak lupa ya. Ada kaidah ketika angka itu 3 sampai 10 itu yang muannas menyelisihi mudzakkar ya. Jadi yang angkanya tadi itu kalau misalnya itu muannas maka yang madurnya yang dihitung itu harus menjadi mudzakkar. Begitu pula sebaliknya. Jadi di sini kita ditemukan dengan aulad yang sifatnya mudzakkar ya. Makanya angkanya di sini harus mudzakkar muannas.
Arba'atu ya, masya Allah. Berarti jawabannya seperti apa mas? Alal maq'adi. Alal maq'adi arba'atu auladin. Masya Allah. Arba'atu auladin. Masya Allah ya. Oke, benar mas. Lanjut. Mungkin mas Sarmin, coba nomor 2 mas Sarmin ya. Halo, mas Sarmin. Tirmidzi. Nah, Tirmidzi. Ya. Ya, musallatsani. Sani ya, apa? Betul. Musallatsanis nani ya. Nani. Musallatsanis nani ya. Seperti itu. Jadi khusus ya, khusus untuk angka 1 sama 2, letak hitungannya itu ada di belakang ya. Letak angkanya ada di belakang ya. Jadi kalau misalnya yang tadi itu untuk salasah sampai asyarah itu letak angkanya di depan, beda dengan yang wahid sama isnan, itu angkanya ada di belakang ya. Seperti ini ya, kolamun wahidun, kemudian kolaman isnani, seperti itu. Oke ya. Jadi di sini tadi jawabannya apa? Gimana Mas Sarmin? Tirmidzi. Musallatsanis nani. Masya Allah. Musallatsanis nani. Artinya apa nih Mas? Untuk murid ini apa? Untuk kepunyaan murid. Tirmidzi mempunyai atau murid mempunyai. Ya. Musallatsani. Musallatsanis nani. Artinya? Penggaris ketiga. Penggaris ketiga. Iya, penggaris segitiga 2 biji ya, seperti itu. Penggaris. 2 biji penggaris seperti itu. Oke, mungkin langsung lanjut ya. Tafadhol Mas Fikrul ya. Fil matbakhi. Fil matbakhi. 9. Tis'atu akwabin. Tis'atu akwabin. Masya Allah ya. Jadi bukan tis'atun ya. Jadi kita pakai tis'atu ya. Enggak pakai tanwin, pakai dhammah aja. Enggak pakai dhammatain ya. Oke, lanjut Mas Daud kemarin enggak hadir ya. Ini bisa enggak nih kira-kira nih? Nomor 4. 4 ya, Ustaz. Ya. Bainal madrasati wal manzili sab'atu asyarin. Asjaran. Artinya apa nih Mas? Di antara sekolah dan rumah ada 7 pohon-pohon ya? Iya, 7 pohon-pohon. Masya Allah. Ya, benar. Lanjut ke siapa nih? Mas Adit bisa nggak nih? Apa lagi rapat nih? Halo? Ya, mungkin kita lanjut aja ya. Coba Mas Yudi nomor 5. Coba. Fil madinati maidanun ahadun. Ahad ya? Ahad. Satu bahasa Arabnya apa nih Mas? Wahidun. Wahidun ya. Ya berarti fil madinati maidanun wahidun. Ya, berarti artinya apa nih Mas? Di dalam Madinati al-Madinati. Madinah. Madinah artinya apa nih Mas? Kota ya. Kota ya. Di dalam kota Madinah. Dalam kota ada satu Medan. Apa ya? Medan apa nih? Medan artinya lapangan ya. Lapangan. Mufradat baru juga nih, lapangan. Oke, nomor 6 coba Mas Sarmin, nomor 6 coba. Komisi Azzarin. Apa nih? Bil komisi khamsatun ya, bukan khamsatun ya. Azharin ya. Ya. Berarti artinya apa nih Mas? Gamis itu memiliki 5 apa namanya? Benih itu apa namanya? Kancing Mas. Kancing. Azrarin, ada yang tahu artinya Azrar? Kancing bukan, Ustaz? Kancing ya. Saya kira bukan deh. Azrar itu dari
dari kata-kata izar ya. Izar itu maknanya adalah sarung sebenarnya. Cuman coba saya ini juga menurut yang gharib juga menurut saya ya. Izar sarung ya. Gimana? Izar sarung ya. Kalau izar ya, izar itu sebenarnya sarung ya. Cuman di sini azrolin itu sebenarnya jamak dari apa saya kurang ingat juga ya. Setahu saya sih sarung ya. Dan coba saya cek lagi. Mudah-mudahan masalah juga ya. Oke, ini mungkin buat PR saya dulu ya. Jadi kalau setahu saya sih kalau izar ya, kalau izar itu sebenarnya merupakan sarung sih. Cuman kalau azrar ya, kalau azrar itu apa ya? Saya nggak ingat juga sih. Oke, kita lewatin dulu ya. Ini buat PR saya. Lanjut nomor 7, gunaka salah satu anharin ya. Oke, mungkin langsung saya jawab ya untuk mempersingkat waktu, teman-teman. Salah satu anharin ya. Itu. Nahar itu artinya apa? Naharun ini anharun. Anharun artinya sungai ya. Sungai. Salah satu anharin ya. Kemudian fi hadhil ghurfah, di dalam ruangan ini ada asyrah ya. Asyrah ashkhas ya. Apa itu ashkhas? Ada yang tahu? Ashkhas adalah jamak daripada syakhsun ya. Syakhsun itu apa? Syakhsun itu maknanya adalah orang gitu ya. Berarti ada 10 orang seperti itu. Lanjut, lihat di madrasati 8. Apa itu 8? Ada yang masih ingat? Ya. Samaniyatu Ya. Samaniyatu abwa. Jadi, sekolah ya. Sekolah ini memiliki samaniyatu abwabin, memiliki 8 pintu ya. Seperti itu. Lanjut. Fi az-zaribah ya. Fi az-zaribah sittatu ahmalin wa na'jatan ya. Ada yang tahu zaribah artinya apa? Ya. Zaribah itu adalah maknanya kandang ya. Zaribah itu artinya kandang. Sittatu ahmalin. Jadi ada yang salah ya, teman-teman. Ini harusnya ya. Ini adalah jamal ya, ajmalin. Ajmalin. Ada 6 unta, jamal ya, dari kata-kata jamal. Jamal itu maknanya unta ya. Sedangkan najah ya. Najah sebenarnya sama juga sih unta ya. Cuman mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau najah itu saya juga kurang ingat juga ya. Najah ini juga buat saya ya, Afan juga. Jadi saya agak repot, jadi belum seberapa ada persiapan untuk yang pertemuan kali ini. Mudah-mudahan besok bisa saya sambung lagi untuk ini ya. Oke, lanjut. Ini Zari berarti sittatu ya, sittatu ajmalin wa na'jatan. Ada 6 di dalam kandang, ada 6 unta dan 2 unta juga ya sebenarnya. Najah itu apa sih ya? Mungkin ini jadi PR saya juga ya. Saya belum sempat ini juga sih. Najah itu ini ya ketemu alhamdulillah. Ada yang namanya kambing betina ya. Kambing betina ya. Kambing betina. Ya. Jadi 6 unta dan 2 kambing betina ya. Nah, kok bisa tahu ada 2 Ustaz? Ini ada majatan ya. Alif dan nun, tanda daripada musanna ya, seperti itu.
Lanjut. Ini ya. Tamrin 14. Iqra kulla raqamin min al-arqamil atiyah bil lughatil arabiyyah lil mudzakkar ya. Iqra, ada yang tahu artinya iqra apa? Jelas ya. Bacalah ya. Bacalah. Kulla tadi artinya apa? Ada yang ingat? Setiap. Raqamin artinya angka ya. Angka minal arqam, dari min ya. Min itu dari, arqam jamak daripada raqam ya. Berarti setiap angka dari angka-angka al-atiyah ya. Al-atiyah itu artinya berikut ini ya. Berikut bil lughatil arabiyyah ya. Ada yang tahu artinya bil lughah al-arabiyyah artinya apa? Dengan bahasa Arab ya. Dengan bahasa lughah artinya bahasa ya. Al-arabiyyah bahasa Arab seperti itu. Untuk mudzakkar, khusus untuk al-ma'dud yang dihitung ketika bentuknya adalah mudzakkar seperti itu. Oke, tafadhol untuk Mas Yudi nomor 1 bisa dibaca semuanya ya. Semuanya tadi. Iya, nomor 1 aja. Wahidun isnainun Isnani ya, bukan isnain. isnani Ya. salah satu arba'atun khamsatun sittatun sab'atun samaniyatun tis'atun asyura. Bukan asyura ya. Asyura nama bulan ya. Asyarah ya. Asyara. Ya. Oke, jelas ya. Jadi kalau misalnya di sini nggak ada ma'dud ya, nggak ada yang dihitung, kita pakainya domatain. Tapi kalau ada yang dihitung, kitanya pakainya domah. Misalnya salah satu aqlamin kan ada ma'dudnya, ada yang dihitung. Tapi kalau nggak ada yang dihitung, tetap seperti biasa salah satun. Oke, lanjut coba Mas Salmin nomor 2, Mas Salmin. Asyaratun, Tis'atun, samaniyatun, sab'atun, sittatun, khamsatun, arba'atun, salasatun, isnani, wahidun. Masya Allah. Coba langsung coba Mas Daud nomor 3, Mas Daud. Salah satun, isnani, arba'atun, sittatun, wahidun, asyaratun, tis'atun, sab'atun, khamsatun, thamaniyatun. Masya Allah. Lanjut Fikrul nomor 4. Asyaratun, salasatun, sittatun, tis'atun. Harus kebalik ya, sittatun dengan tis'atun ya. Kalau 6 itu sittah, kalau 9 itu tis'ah. Lanjut. Isnani, khamsatun, samaniyatun, wahidun. Terus arba'atun, Lanjut. sab'atun. Masya Allah. Lanjut, coba ini ada yang baru gabung nih, Mas Kun. Coba nomor 5, Mas Kun. Ya. Tis'atun, arba'atun, samaniyatun, salasatun, sab'atun, nani, isnani, ya. sittatun, asyaratun, khamsatun, wahidun. Coba Mas Kun ya, saya tes ya. Bahasa Arabnya 7 ikan. Bahasa Arabnya apa? sab'atu asmakin Zat. Asmakan apa asmakun? Sab'atu asmakin.
Asmakin, Masya Allah. Sab'atu asmakin, bukan sab'atun ya. Sab'atu asmakin ya, seperti itu. Oke, di sini ya. Di sini ada perintah ya, kawin ya. Apa itu kawin? Kawin ini maknanya adalah bentuk ya. Jadi bentuklah ya, istilahnya seperti itu. Atau mungkin gabungkanlah ya. Jadi teman-teman kalau tahu kawin itu kan menggabungkan ya, menggabungkan antara laki-laki dan perempuan. Makanya di sini kawin di sini memiliki mana gabungkan ya. Gabungkan jumal al-mufidah benar kalimatul atiyah ya. Atau bentuklah ya, atau gabungkanlah untuk biar bisa menjadi jumal mufidah dengan kalimat yang sempurna ya, kalimat yang sempurna yang terdiri dari min ya, terdiri dari al kalimatul atiyah dengan kata-kata berikut ini. Oke, nomor 1 ya. Kita di sini memiliki 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kata. Kita disuruh bikin kalimat yang sempurna dari 5 kata ini. Ya. Oke. Coba Mas Yudi bisa bikin kalimat dari 5 angka ini. Coba bisa nggak nih? Ada al-binti, ada ethnani, ada tilka, ada mendilani, ada li. Ya. Kalau ada ethnani sama mandilani, berarti ini gabungannya ya. Berarti digabung jadinya? Isnaini mandilani. Mandilani, naini. Mandilani, nani ya. Oke, seperti itu. Jadi gimana nih? Disusunnya jadinya kayak gimana? Mandilani itu kan artinya kan tisu ya. Ya, ada yang ingat ya? Gitu. Mandilani. Lil binti tilka isnaini mandilani. Nah, tilkanya di mana nih Mas? Til binti apa ya tadi? Nah, binti itu anak perempuan ya. Tilka lil binti isnaini mandilani. Nah, gimana tuh? Tilka lil binti isnaini mandilani. Nah, ini ada yang salah sedikit. Jadi berarti artinya apa tuh Mas? Itu anak perempuan itu Anak perempuan itu ya apa? punya 2 tisu. 2 tisu ya. Jadi di sini ada sedikit yang salah ya Mas ya. Jadi kita gabungkan sebenarnya li dulu ya. Li tilkal binti seperti itu. Ya. Jadi tilka didahulukan sebelum binti ya. Jadi li dulu, habis itu tilka, habis itu binti. Li tilkal binti mandilani thnani. Seperti itu ya. Oke. Bisa difahami ya. Jadi mungkin teman-teman kalau di latihan itu nanti teman-teman bisa kasih angka gitu aja ya. Yang angka yang pertama itu yang mana? Di misalkan di sini ya. 1 li, 2 tilka, binti 3 mandilani 4, kemudian nanti 5 seperti itu. Oke ya. Oke, lanjut di nomor 2 ya. Nomor 2 coba Mas Samin, coba nomor 2. Wahidun laka hujratika. Wahidun nantinya apa nih Mas Wahidun? 1 ya. Laka Untukmu kamu mempunyai ya. kamu punya Nah, ya hujratik hujratik hujurat gimana? hujurat itu Kamar ya. kamar Fi di dalam kub apa ini kub? Gelas ya. gelas. Ya. Berarti gimana nih? Wahidun laka hujratika. Ini salah satu soal yang mungkin untuk teman-teman agak susah ya ini ya. Dicoba aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Udah ketemu Mas? Jadi
laka, Laka artinya kamu mempunyai. engkau mempunyai wahidunku, Wahidunku, apa aku pun wahid? ya, Ya. laka kubun wahidun, Kubun wahidun ya. Kamu mempunyai satu gelas. Gitu. Jadi Iya. kalau wahid itu di belakangnya ya. hujratika. Fi hujratika artinya di Di dalam kamarmu ada satu dalam kamarmu ada satu gelas seperti itu. Oke ya, lanjut di nomor 3. Coba Mas Daud nomor 3. Panjang ya. Coba Mas Daud. Ah, Madrasah artinya apa nih madrasah? Sekolahan ya. sekolah. Di boleh di atau di dalam. Ahmad. Ahmad. Hadihi Ini. Ali. Pipis betul apa? Ya. Wa dan kita nih dua orang murid. Ya. Di sini hadihi ya, perlu diperhatikan ya. Hadihi ini khusus apa nih? Muannas. Muannas berarti kata yang muannas yang mana nih? Madrasah. Madrasah berarti pastinya hadihi ini nanti letaknya sebelum madrasah seperti itu ya. Ciri mengidentifikasinya seperti itu. Sama kayak yang nomor 1 ada tilka, berarti tilka kan khusus untuk muannas ya. Muannas yang apa? Albin, perempuan ya. Oke, berarti gimana nih nomor 3? Ahmad wa Ali. Ahmad wa Ali. Tilmizani fi hazihil madrasah. Fi hazihil madrasah, masya Allah. Ya, fi hazihil madrasah. Artinya apa nih Mas? Ahmad dan Ali, dua orang murid. Ahmad dan Ali, dua orang murid di sekolah ini. Masya Allah. Lanjut nomor 4 coba Mas Fikrul ya. Nomor 4 coba. Nomor 4. Abwabin ini artinya apa nih? Mufrad apa musanna ini? Jama. Masya Allah. Abwab ya. Nanti kalau jama ini mesti ya. Berarti nanti temannya adalah angka yang jumlahnya antara 3 sampai 10 ya. Dan kita menemukannya di sini ya. Ada salah. Ya, tafadhol. Baiti lahu. Lahu ya benar. Hunaka apa ya? Hunaka artinya di sana ya. Oh. Baiti lahu hunaka salah satu abwabin ya. Terus hunakanya di belakang. Boleh kayak gitu. Atau bisa juga di depan sih ya. Jadi nanti jadinya hunaka ya. Satu hunaka baiti. Di sana ada rumahku ya. Di sana ada rumahku. Lahu rumahku itu tadi memiliki ya. Lahu dia mempunyai salah 3 ya. Salah satu abwabin memiliki 3 pintu ya seperti itu. Itu. Oke, coba sekarang siapa nih yang belum nih? Mas Daud ya? Belum ya? Oke. Coba Mas Daud nomor 5, Mas Daud.
Waro'ahu. Waro'ahu artinya apa nih? Waro'a. Waro'a di belakang ya. Di belakang, di belakang. Berarti ada hu-nya berarti Di belakangnya. di belakangnya ya, benar. Lanjut. Fi imamun ashkhos. Ashkhos, Tadi harusnya ashkhos. ashkhos orang-orang ya. Jamak daripada saks ya. Jadi ashkhos ini jamak ya. Lanjut. Al-masjid artinya Al-masjid, masjid. asyara. Syarah 10. Berarti coba disusun nih Mas. Dia tidur di rumah laki-laki di malam pertama, malam malam tidak ada yang berbeda. Malah kalau Jadi di sini ada fi ya. Berarti kalau fi itu khusus untuk di dalam khusus untuk apa nih? Masjid ya, fil masjid. Ya, untuk masjid ya, fil masjid. Oke, berarti gimana nih? Susun. Waro'ahu imam. Kalau ada hu-nya, kita nggak usah nambahin kata setelahnya ya seperti itu. Oke. Jadi gimana nih? Oke, saya bantu ya. Coba fi di dalam Fil masjid. masjid ya. Di dalam masjid ada siapa? Imamun. Imam ya. Terus imam, terus waro'ahu. Waro'ahu. Waro'ahu asyaratu ashkhasin. Asyaratu ashkhasin. Coba diterjemahkan Mas. Tadi di dalam masjid ada imam dan di belakangnya ada 10 orang. Ya, ada 10 orang. Oke, mungkin selanjutnya coba Mas Fikro nomor 6. Nomor 6. Sahibika artinya apa nih? Sahabat. Sahabat siapa? K. Sahabat dia. K. Sahabat K ya. K berasal dari kata-kata anta ya. Anta. Berarti Sahabat kamu. sahabat kamu. Oke. Berarti gimana nih? Sahabat Soibika. Fihi artinya? Fihi. Fi artinya apa nih Mas? Kalau fi. Di. Di atau di dalam ya. Kalau hi? Hi. Oh. Di. Hi artinya sama kayak hu ya. Nah. Di. Nya ya. Nya. Itu artinya nya ya. Jadi khusus untuk hi ya. Kenapa kita pakai hi nggak pakai hu? Ini soalnya menyesuaikan daripada harakat sebelumnya ya. Jadi harakat sebelumnya kan memang sini kan sukun ya. Makanya kita menyesuaikan jadi hi. Berbeda kasusnya ketika harakat sebelumnya itu fathah, maka di sini akhirnya jadi dhammahu seperti ini. Jadi di sini fihi itu artinya di dalamnya seperti itu. Oke. Oh, di lanjut. dalamnya. Li artinya itu punya. Punya ya. Oke. Ya, punya. Hal apakah? Hal apakah ya? Oke. Zaid artinya? Zaitun minyak ya. Minyak ya, zaid. Berarti ini zaitun ya. Makanya
dari buah zaitun itu ada yang namanya minyak di situ. Lanjut, Hmm. misbah. Misbah Lampu ya. lampu. Berarti gimana nih? Disusunnya kayak gimana? Nah, jadi ini ceritanya ada lampu yang berasal dari minyak gitu ya. Bahan bakarnya minyak Oh. gitu. Seperti itu. Jadi gimana nih kita susunnya? Ini lebih So tepatnya kalimat pertanyaannya di sini. Artinya ada hal di situ ya. Berarti seperti apa nih? hal 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 so hal dalam mana nih? hal sohibik hal Di oh sini sohibika ada kasrah ya. Kenapa dia hal kasrah? Perlu diingat. yang mana Sat? Ini sahibika. Ini kan kasrah ya, Sahibika. sahibik. Ya. Nah, ini biasanya kalau ada kasrah itu nanti entah di situ ada kata depan seperti fi atau amanah atau apa, bisa juga nanti disebabkan karena adanya lam ya. Berarti gimana nih? Hal li sohibika hal li sahibika hal ya. li Gitu. sohibika Apakah hal li sohibika temanmu apakah ya? Apakah temanmu mempunyai seperti itu? temanmu mempunyai Nah, zaitun misbahun fihi gitu. hihi. Oh, enggak seperti itu ya. Jadi ini memang agak susah ya nama-nama ini ya. Jadi saya ulangan. Yang pertama adalah hal ya. Hal li sahibika, apakah temanmu mempunyai? Ya. Apakah temanmu mempunyai misbahun? Apakah temanmu mempunyai misbahun, mempunyai lampu? Fihi zaitun. Apakah ya? Apakah temanmu mempunyai hal li sahibika misbahun? Di hal ini yang pertama, kemudian li yang kedua, sahibika ini yang ketiga, hal li sahibika misbahun 4, fihi 5, 6 zaitun. Apakah temanmu ini mempunyai lampu yang di dalamnya ya, yang di dalamnya ada zait, ada minyak. Oke, coba nomor 7 Mas Kun ya, coba Mas Kun. Al-mabakhi dapur. Gimana? Ya, al-mabakhi dapur ya. Al-mabakhi dapur. Qara'a Di belakang. Al-Usan Al-sonin ranting. ranting ya, sajarah. Sajaratun pohon. Salah satu 3. 3 Laha kepunyaannya. Coba disusun nih Mas Kun. Salah satu al-sonin sajaratun laha wara al-mabakhi. Gimana? Coba diulangi. Salah satu al-sonin sajaratun laha wara al-mabakhi. Coba diartikan nih Mas. 3 ranting. 3 ranting apa nih? Laha Dapur. kurang tepat ya. Jadi kurang tepat. Oh Mas, memang agak susah sih ya pertanyaan ini ya. Jadi ini buat latihan pertama aja. Jadi di sini sebelumnya kita awali dulu dengan yang namanya waro'a ya. Biar kalimatnya lebih bagus itu ya. Waro'a al-matbakhi ya. Di belakang dapur ya. Waro'a al-matbakhi ada apa? Ada syajarah. Kenapa sajarahnya? Sajarahnya laha mempunyai 3 ranting. Jadi yang pertama adalah waro'a terlebih dahulu. Waro'a al-matbakhi di belakang dapur ya. Di belakang dapur ada pohon ya. Pohonnya kenapa? Pohonnya punya ya. Punya apa? Punya 3 ranting. Seperti itu. Oke. Lanjut coba Mas
Mas Yudi, nomor 8 Mas Yudi, coba. Ya. Apa ya? Hammam artinya apa nih? Kamar mandi ya, hammam ya. Dhahabtu ilal hammam. Saya pergi ke hammam ya, ke kamar mandi. Bikrotun. Oh, bukan bikroh ya. Bikroh beda lagi itu artinya. Birkah ya. Birkatun. Ya. Apa ya? Birkatun. Wijanibi. Wijanibi di samping li punya saya. Punya saya atau saya mempunyai ya. Nah, Saya mempunyai asmakin asmakin ya. nama Ikan ya, bukan asma ya, asmak. Oh ya, Asma. asmakin ikan fiha Fiha di dalamnya. Nah, ya. Fiha di dalamnya asyaratu 10. Ya, berarti gimana nih biasanya coba Mas? Jadi Bijan li saya mempunyai ya. li hamami Lil hamami ya. Kok bisa? Ya. hamam. Nggak bisa ya. Hamam. Jadi kalau misalnya ya, teman-teman perhatikan ini ya, penting ya. Di sini ada lam yang kayak gini, ada yang li yang kayak gini ya. Beda artinya ya. Ya. Jadi kalau lam yang di atas ini ya, lam yang di atas ini mengharuskan kata setelahnya ini kasrah seperti ini. Tapi lam yang seperti ini maknanya berbeda ya, karena saya mempunyai ya. Jadi kasrahnya sudah diambil sama ya. Gitu. Gitu. Jadi di sini artinya saya mempunyai apa? Mempunyai birkatun. Birkatun. Saya mempunyai berkah. Birkatun bijanibi Ya, artinya alhamami di samping alhamami ya, di samping alhamami di samping hammam artinya hamam kamar mandi. Kamar mandi ya. Saya mempunyai kolam di samping kamar mandi. Terus asaratu asmakin fiha. Ya. Atau mungkin fiha asyaratu asmakin seperti itu ya. Jadi yang pertama, li saya mempunyai ya birkatun kolam bijanibi di samping hammam, di samping kamar mandi ya. Fiha di dalamnya ya. Asyaratu 10 ya. 10 apa? Asmak ikan ya. Saya mempunyai li kolam berkah bijan ini di samping kamar mandi. Di dalamnya ada apa? Di dalam hanya di sini kembali ke berkah ya. Fiha asyaratu 10 ikan-ikan seperti itu. Oke, kita di darsul tsamin ya, di pelajaran ke-8 ini kita sudah selesai tampilannya. Teman-teman kali ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk di bab selanjutnya. Ya. Jadi memang ini khusus ya, pelajaran ke-8 ini khusus angka-angka yang digunakan ketika bertemu dengan kata benda yang memiliki sifat mudzakkar seperti itu ya. Makanya di sini teman-teman di sini hakikatnya mudzakkar semuanya ini. Sifat kata bendanya mudzakkar semuanya ini. Ada babun, ada surun, ada taubun, ada ghusnun, ada mitrun, ada waladun, rakmun, bi'run, ushbun, kubun, qalamun. Ini semuanya mudzakkar gitu. Jadi memang di sini ada yang di dalam kolom ini teman-teman kalian adalah angka yang digunakan khusus untuk kata benda yang memiliki sifat mudzakkar seperti itu. Teman-teman kalian ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ya? Kalau ada ya. Tanya, yang hi sama hu itu pokoknya yang jadi dibaca hi itu yang didahului huruf sukun gitu, Ustaz. Iya, didahului oleh huruf sukun atau didahului dengan harakat kasrah juga seperti itu. Oh, berarti kalau yang fathah doma itu hu jadinya. Iya, fathah sama doma jadinya hu. Contohnya yang sukun selain fi ya. Fi tadi kan jadi fihi ya. Nanti juga bisa alaihi gitu ya. Makanya kan di situ kan sukun alaihi seperti itu. Beda dengan kasusnya ketika doma atau fathah sebelumnya. Misalkan ama ya, jadinya amahu seperti itu.
waro'ahu seperti itu. Misbahun, misbahuhu seperti itu. Ya. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Ya. Fiha dengan fihi tadi. Fiha sama? Fihi. Beda ya. Kalau fiha ya, fiha itu kan ada kasut alif di belakangnya ya. Makanya dia khusus untuk kata benda yang sifatnya mu'annas seperti itu. Tapi kalau fihi nggak ada alifnya di belakangnya, maka itu khusus untuk kata benda yang sifatnya mudzakkar seperti itu. Ya. Terjawab ya kira-kira ya Mas Samin ya. Termasuk liha dengan laha. Liha sama Laha. Gimana ya? Jadi di situ kan sebenarnya kan lam biasa ya, itu nggak diharokatin apapun sebenarnya untuk khusus untuk lam itu dan menyesuaikan sebenarnya. Jadi memang hu sama hi ini yang dominan itu sebenarnya adalah hu. Ya. Makanya di situ kita nggak pakai lihi, ya. Karena memang yang soalnya lam ini sebagai yang mengikuti sebenarnya seperti itu. Jadi ha ini yang diikuti seperti itu. Jadi berhubung yang dominan itu adalah hu, makanya lam ini mengikuti domah yang setelahnya. Ya. Makanya jadinya lahu seperti itu, bukan lihi seperti itu. Ya. Kejawab ya kira-kira ya. Oke, ada yang ditanyakan yang lain? Berarti tadi misalkan halo, kurang kedengeran coba. Ini Mas Ken nih. Halo, barangkali headsetnya nih dicolokin lagi kali. Oh, 6. Halo ya. Untuk apa tadi? Asyaratu asmakin itu termasuk idzofah. Gimana? Asyaratu asmakin itu termasuk idzofah itu. Untuk sementara ini saya nggak kasih jawaban dulu ya, soalnya ini memang untuk awal dulu. Jadi insya Allah nanti ada pembahasan sendiri untuk itu. Ya khawatirnya nanti kalau misalkan saya jawab sekarang nanti bikin yang lainnya agak susah juga. Jadi intinya kalau teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya ini pertemuan kemarin sudah kita bahas juga sebenarnya ya. Jadi ketika ada angka antara 3 sampai 10 itu ya, seperti ini, itu harus mewajibkan yang namanya harokat di mahdudnya ini menjadi kasroten seperti aklamin seperti ini ya. Bukan salah satu aklaman seperti itu. Nah, Ustaz. Oke. Itu seperti itu. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjut ya untuk Darsul Tasik. Ini pelajaran ke-9 ya, Tasik ya. Jadi kalau teman-teman tadi mengenal 9 itu bahasa Arabnya adalah tis'ah gitu ya. Kalau mengenalnya adalah tis'ah, itu bedanya kalau tis'ah itu kan setelah tak nggak ada alifnya ya. Tapi kalau di tasik itu ada alif setelahnya ya. Bedanya apa Ustaz? Kalau setelah huruf pertama itu ada alifnya seperti ini ya, itu diartikan dengan ke ya. Jadi yang kalau tis'ah tadi adalah 9, makanya di sini nanti artinya ke-9 seperti itu. Oke, berarti di sini artinya adalah pelajaran ke-9 seperti itu. Oke, di sini man minkum ya. Dari teman-teman sekalian barangkali ada yang mau baca yang di sini. Untuk sementara ini saya nggak pakai radit makul ya. Tafadhol minkum hal min qari. Ada yang mau baca di sini? Yang pertama, yang kedua, ketiga, 4, 5, 6. Mana, Ustaz? Betul? Sekon ya. Hanya berapa nama, Ustaz? Ini aja semuanya ya. Majallatun wahidat majallatun wahidatun majallatanis natani iya. Salasu majallatin arba'u majallatin ya. khamsu majallatin sittu majallatin
sab'u majallatin. Samani majallatin. Tis'u majallatin. Asyru majallatin. Ya, oke. Al-akhar mungkin yang lain barangkali ada yang mau baca juga. Tafadhol. Ya. Atau mungkin saya tunjuk ya, coba. Oh, Mas Dawud, coba. Bisa dibaca? Majallatun wahidatun. Majallatani isnatani. Ya. Salasu majallatin. Arba'u majallatin. Khamsu majallatin. Sittu majallatin. Sab'u majallatin. Ya. Thamani majallatin. Tis'u majallatin. Asyru majallatin. Masya Allah. Oke ya. Ini juga buat motivasi teman-teman juga ya. Nah, ini ada salah satu peribahasa ya dalam bahasa Arab itu. Ini sering saya dengar juga dari dosen-dosen saya ketika masih di Libya ya. Itu dosen-dosen pernah mengatakan idza a'taita kullaka yu'tika nisfah. Ketika kamu dalam belajar ini memberikan seluruh kemampuanmu, maka ilmu yang akan ingin kamu dapatkan itu akan memberikanmu setengahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ini dalam belajar itu totalitas ya, sebenarnya jangan terlalu berharap itu dapat seluruh ilmu yang didapatkan gitu. Tapi nantinya kita akan dapat setengah ilmu yang kita cari seperti itu. Tapi kalau misalkan kita nggak totalitas ya, atau mungkin setengah-setengah dalam belajar misalnya, itu biasanya ilmu yang didapatkan ya kurang daripada setengah seperti itu. Jadi yang totalitas saja dapat setengah, apalagi yang nggak totalitas yang mungkin setengah-setengah dalam belajarnya, itu nanti bisa dapat yang namanya ilmu kurang daripada setengah seperti itu. Jadi makanya teman-teman sekalian kalau misalnya dalam belajar seperti ini teman-teman bisa mencurahkan seluruh energi yang antum punya gitu ya. Seperti misalkan, saya mau yang baca misalnya kayak gitu ya. Itu biasanya lebih banyak yang antum dapatkan seperti itu. Oke, ini ya untuk adat tutase ya, ya. Ini kita juga dikenalkan ya. Jadi khusus untuk pelajaran ke-9 ini adalah pembahasan terkait angka-angka yang digunakan ketika kita menemukan kata benda yang memiliki sifat muannas ya. Jadi kalau yang pertemuan kemarin, yang pelajaran ke-8 kemarin, itu khusus angka-angka yang digunakan untuk kata benda yang sifatnya itu mudzakkar. Ini berbeda dengan yang pelajaran sekarang. Pelajaran sekarang kita gunakan untuk kata benda yang memiliki sifat muannas ya. Jadi khusus untuk wahidah ya. Wahidah ini khusus untuk kata benda yang memiliki sifat muannas seperti itu. Kemudian isnatan ya. Ini khusus untuk kata benda yang sifatnya muannas ya. Kemudian majallat ya. Majallat salas maksudnya. Ya. Salas ini khusus untuk ini kan mudzakkar ya. Makanya kita ketemukan dengan kata benda yang memiliki sifat muannas. Kemudian juga arba'un ini sebenarnya mudzakkar ditemukan dengan kata benda yang memiliki sifat muannas ya. Khamsun juga gitu, kemudian sittun juga gitu ya. Sab'un juga gitu, samani juga gitu ya. Kemudian tis'u, kemudian asyru seperti itu. Jadi yang saya tinggalin ini ya, yang nomor 1 dengan 2 ya. Nomor 1 dengan 2 ini khusus kita gunakan sama-sama ya. Yang majalah ini muannas, wahidah juga muannas. Kemudian yang majallatan ini muannas ya, isnatan ini juga muannas. Tapi berbeda kasusnya ketika angka 3 dan sampai 10 ini. Kita ingat kaidah yang kita bahas di pertemuan kemarin ada yang namanya al-adadu yukhaliful ma'dud ya. Jadi angka itu menyelisihi yang namanya yang dihitung ya. Atau kata benda yang dihitung. Penyelisihannya dalam bentuk apa? Penyelisihannya ketika angkanya itu mudzakkar maka kata bendanya itu menjadi muannas. Sebaliknya kalau misalnya kata bendanya itu muannas maka kata bendanya itu harus menjadi mudzakkar seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita ditemukan dengan mufradat baru ya. Jadi kalau kemarin ini kita membahas terkait mufrad ya, mufrad khusus untuk kata benda yang mudzakkar, kita sekarang ditemukan dengan mufrad yang sifatnya itu muannas ya.
Di sini ada yang namanya saburo. Masih ingat saburo artinya apa, teman-teman? Ada ingat? Papan tulis. Papan tulis. Masya Allah. Minasyah artinya? Pemoceng, Pemoceng ya, Masya Allah. Talasa? buku tulis, penghapus, Hapus penghapus papan papan tulis. tulis, Ya. Bintun? Anak perempuan. anak Anak perempuan, perempuan. Masya Allah. Hujrah? Kamar. Kamar. Masya Allah. Lughatun? Bahasa. Bahasa ya. Mimhatun? penghapus, Menghapus. Sholatun? Sholat ya. Sekolah. Sholat ya. Qanatun. Nah ini baru nih. Apa nih Reno? Qanah. saluran, Saluran. Saluran apa nih? Atau mungkin ya mungkin kita bahasakan channel gitu ya. Lebih apa ya? Lebih modern lah. Nah, kalau kita pakai channel gitu istilahnya. Jadi channel. Takutnya kalau saluran nanti jatuhnya kemana-mana tuh. Saluran air. Ya, kemudian ada juga sama, artinya apa nih? Sama ya. Langit. Langit ya, Masya Allah. Jelas ya. Jadi dan ini memang khusus pembahasan perbedaan antara mudzakkar dan muannas di apa nih ya? Kata benda yang sifatnya muannas ya. Oke. Seperti yang saya katakan pertemuan kemarin ya. Jadi ketika ada mufrad, kemudian kalau mau dibentuk menjadi musanna itu harus ditambahin yang namanya apa kemarin? Alif dengan nun ya. Seperti ini. Makanya yang awalnya tadi itu sabburoh ya, itu akhirnya berubah yang jadinya menjadi sabburotani seperti ini ya. Juga minasyah jadinya minasyatani. Kemudian tallasah jadinya tallasatani. Bintun jadinya bintani. Hujratun hujratani. Lughatun lughatani dan seterusnya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Ini ya. Ini untuk jamak ya. Khusus untuk jamak yang muannas ya. Khusus untuk jamak yang muannas kita tinggal nambahin alif dengan ta ya. Seperti ini. Ini juga alif dengan ta ya. Alif dengan ta dan seterusnya. Jadi yang tadinya sabburatun, sabburatani jadi sabburatun seperti itu. Minasyatun, minasyatani, minasyatun seperti itu. Tallasatun, tallasatani, tallasatun dan seterusnya seperti ini ya. Jadi sabburatun itu artinya satu papan tulis ya. Sabburatani itu artinya dua papan tulis. Sabburatun itu artinya banyak ya. Atau mungkin papan tulis ya. Oke. Oke teman-teman, habis ini bisa dibuka ya voice-nya ya. Saya tanya atau yang jawab ya. Ini ada pertanyaan, antum yang jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi kurrasatuka. Jawabannya? Naam. Naam, hadhihi kurrasati. Naam, hadhihi kurrasati ya. Kurang kompak ya. Lanjut di selanjutnya. Kam kurrasatan laka? Li Tis'u kurrasati. Kurasatin. Li tis'u kurrasatin ya. Gitu. Lanjut, aina hujratuka? Jawabannya Hujrati hunaka. Hujrati hunaka ya. Kam minasyatan lak fiha? Fi hujrati minasyatani. Ya. Kam hujratan fi baitika? Fi baiti arba'u hujratin. Halit tallasatu 'ala al-maktabi? La, bal hiya tahta sayyaratu. Sayyarati. Tahta sabburati ya. Sabburati, Masya Allah. Ya, lanjut. Kam tallasatan huna? Jawabannya? Hunaka tallasatun wahidatun. Aina al-'arabah? Jawabannya? Al-'arabatu fi syari'i. Kam 'arabatan hunak?
Hunaka arabatan. Kam ajalatan lis-sayyarah? Lisyayarati Sayyarati arba'u arba'u ajalatin. Kam sayyaratan fil madinati? Fiha Biha sayyaratu kasiratun. Insyaallah ya. Ini pertama ya, coba diartikan Mas Fikrul ya. Hadhihi kurwasatuka, na'am hadhihi kurwasati, artinya apa nih? Apakah ini kertas? Benar. Ini, Apa? Nana coba bilangi, apakah ini? Apakah ini kertas? Kertas apa nih? Kuro satu. Ada ini nih, yang Oh, tadi. K temennya Anta ya. Jadi kalau Anta itu artinya kamu, berarti K artinya Kamu. mu ya. Kertasmu ya. Hadhihi kurwasatuka, apakah ini? Apakah ini kertasmu? Jawabannya? Benar, ini kertasku. Ya. Lanjut coba Mas Salmin nomor 2. Kurosatalaka, berapa kertasmu yang kamu punya? Jawabannya? Li tis'u kurosati. Ya. Saya punya 7 tas. 7 kertas ya. Oke. Ini Mas, sebelumnya saya mau nanya dulu ya. Tis'u, ini mudzakkar apa muannas Mas? Tis'u. Tis'un. Tis'u Mudzakkar. ya. Mudzakkar. Kurwasat Mu'annas. muannas ya. Masya Allah. Jadi masuk ya tadi ya. Jadi ada kaidah ya. Ingat-ingat ya. Jadi ketika angkanya ini antara 3 dengan sampai 10, itu kalau misalnya itu mudzakkar seperti tis'un seperti ini, wajib kata bendanya itu ya, harusnya menjadi muannas seperti itu ya. Harus kata bendanya adalah muannas seperti yang dikatakan sama Mas Arni barusan. Oke, dan ini juga perlu diingat juga ya, setelah kam ini wajib yang namanya fathatain seperti ini ya. Kondisi apapun ya. Kondisi apapun wajib setelah kam ini adalah wajib yang namanya jadi fathatain. Kenapa? Ini dalam ilmu nahwu istilahnya adalah tamyiz ya. Tapi nanti ada pembahasan sendiri. Yang penting teman-teman sudah tahu dulu bahwasanya setelah kam ini wajib yang namanya fathatain seperti ini. Ya. Gitu. Oke, lanjut coba Mas Kun nomor 3. Ya. Aina hujratuka? Di manakah kamarmu? Jawabannya? Hujrati hunaka. Kamarku di sana. Di sana atau ada di sana seperti itu ya. Ada di sana. Boleh ditambahin ya. Enggak harus jadi dalam menerjemahkan bahasa Arab itu ya. Enggak harus selalu tekstual ya, bisa juga kontekstual gitu ya. Ini yang kemudian kita kenal dengan yang namanya dzauq ya. Rasa dalam menerjemahkan seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut coba Mas Daud yang nomor 4 Mas Daud. Kam minasyatan fiha. Berapakah? Ada Minasya? berapa kepoceng? Fiha? Kepoceng di dalamnya. Di dalamnya. Hadis ini khusus mudzakkar apa muannas Mas? Mu'annas. Muannas, Masya Allah. Lanjut. Fi hujrati minasyatan. Di kamarku, ya di kamarku. Di kamarku ada 2. Ada 2 kemoceng, Masya Allah ya. Nah, berarti hadis ini kembali kemana nih Mas? Ke hujrah. Hujrah ya, Masya Allah. Lanjut coba Mas ini ya, coba Mas Fikrul nomor 5. Nomor 5. Ya. Kam artinya apa nih kam? Kam artinya? Ingat Mas? Berapa ya? Berapa kam ya? Itu? Ya. Berapa? Hujratan. Berapa? Hujrah. Apa hujrah? Ingat? Hujrah artinya kamar ya? Kamar.
Nah, berarti berapa kamar di dalam bait kamar ya? Rumah ya. Rumah. Baitika ya. Berarti ka di sini artinya apa nih? Rumahmu ya. Oke. Berarti artinya apa? Kam hujratan fi baitika artinya berapakah kamar yang ada di dalam rumahmu? Masya Allah. Ya. Lanjut. Fi baiti, di dalam rumahku ada empat kamar. Ya. Arba'u di sini mudzakkar apa muannas? Mas Fitrul. Yang mana, Ustaz? Yang ini yang saya kotakin nih. Arba'u mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Hujurat muannas. Iya, seperti itu ya. Nah, jadi ingat-ingat ya kaidahnya ya, ketika kata bendanya di sini itu muannas, itu wajib yang namanya angkanya ini menjadi mudzakkar seperti itu. Begitu pula sebaliknya ketika kata bendanya itu adalah mudzakkar, maka kata angkanya di sini menjadi muannas seperti itu ya. Misalnya yang kemarin itu ada yang namanya salah satu aqlamin ya. Salah satu itu mudzakkar, muannas, aqlamin itu mudzakkar. Jadi dibalik seperti itu. Namanya seperti itu. Oke, lanjut di nomor 6 ya. Halit telah satu alal maktabi. Coba Mas siapa nih yang belum nih? Mas Yudi coba. Halit tolah satu alal maktabi. La bal hiya tahta syaburati. Ya, bal hiya tahta. Apakah penghapus itu di atas meja? Tidak, tapi penghapus di bawah papan tulis. Masya Allah. Ya, bal di sini artinya tetapi ya. Oke, lanjut kita coba Mas Kun coba. Berapakah ada berapa penghapus di sini? Maka wala satun wahidatun. Di sana Ustaz. Ya, di sana ada penghapus, ada satu penghapus. Nah, ini jadi gampangannya kalau kemarin saya sempat ngomong itu kan ini gampangannya yang tanya ini ada dekat di papan tulis ya. Tapi yang tanya itu yang ditanya itu ada di belakang, bangku paling belakang. Gampangannya seperti itu ya. Makanya di sini pakai huna, kemudian di sana juga pakai hunakan gitu. Itu ya gampangannya ya. Coba langsung di ini paling gampangnya coba nih Mas Fikrul ya. Arabah artinya apa nih? Arabah itu artinya gerobak ya. Gerobak. Berarti terjemahnya gimana nih Mas Fikrul? Apakah? Aina ya, apa ya? Aina. Kalau a itu emang apakah ya, tapi kalau aina ini beda lagi nih. Aina berarti di ada ya? Di mana ya? Aina ini di mana? Di mana gerobak? Jawabannya? Gerobak ada di mana tuh? Syari ya. Syari artinya di jalan ya. Jalan. Ada misalkan jalan Dr. Sutomo misalkan itu Syari Dr. Sutomo seperti itu. Atau mungkin jalan Simatupang misalkan, artinya Syari Simatupang akan gitu. Oke, lanjut di sini ya. Kam arabatan hunaka. Coba Mas Daud ya. Kam arabatan hunaka artinya Mas Daud? Ada berapakah gerobak di sana? Jawabannya? Di sana ada 2 gerobak. Di sana ada 2 gerobak. Oh iya teman-teman, ini mungkin nggak sempat saya kabarkan kemarin ya. Jadi khusus untuk angka 2 ya, khusus angka 2 nggak disebut angkanya juga boleh ya. Sama juga dengan angka 1, angkanya nggak disebut juga nggak apa-apa. Kan biasanya kan arabatan isnani seperti itu ya. Nah isnani yang dihilangin ini juga nggak apa-apa. Sama juga dengan angka 1 misalkan. Di situ di sana ada 1 gerobak misalnya. Ini teman-teman juga bisa hunaka arbatun. Bisa bilang hunaka arbatun wahidatun, juga bisa bilang hunaka arbatun seperti itu.
Jadi seperti yang di atas tadi Ustaz ya. Hunaka thalathatun gitu aja Ustaz. Boleh. Hunaka thalathatun yang mana nih? Yang atasnya dua baris di atasnya tadi Ustaz. Yang arabah. Oh ya, ini. Ya, ini ya. Iya, boleh. Kita cukupkan dengan telasah juga boleh. Kita tambahin satu juga bisa. Cuman biasanya kalau misalkan kita tambahin dengan wahidah ya, atau mungkin kita tambahin dengan ithnani ya, telasatan ithnani misalkan ya, itu biasanya untuk penegasan saja gitu ya. Jadi ditambahin seperti ini, kayak telasatan wahidah itu biasanya untuk menegaskan ya. Oke, kita lanjut. Kam ajalatan ya. Kam ajalatan lisayyarah. Coba Mas Yudi ya. Kam ajalatan lisayyarah. Artinya apa nih Mas? Ada berapa? Halo Mas Yudi? Ya. Kam berapa? Lupa mic-nya. Oh, ya. Siap. Kam ada berapa ngajalatan apa ya? Coba dilewatin dulu coba. Lisayaro di jalan ya. Sayaro artinya apa nih? Kendaraan atau ya? Mobil ya. Mobil ya. Berarti lisayaroti di mobil saya arbang jalan. Bukan mobil saya ya, soalnya nggak ada ya-nya ya. Saya roti. Mobil itu memiliki 4 pintu ya tadi ya. 4 pintu. Yang aja. Bukan. Berarti aja. Roda ya. Ya. Ada berapa roda? Jadi ajalah itu artinya apa? Roda ya. Ya. Jadi memang kadang-kadang ya termasuk saya sendiri ya, kadang-kadang saya ini ketika membaca kitab-kitab Turas itu kan kadang menemukan beberapa mufradat yang saya itu nggak tahu artinya apa gitu ya. Ternyata ketika saya baca terus sampai selesai itu baru ngerti artinya. Oh ternyata artinya ini gitu ya. Nah sama seperti Mas Yudi barusan ya, ajalatan di pertamanya nggak tahu nih. Ternyata di belakang tahu. Gitu. Nah, tapi asalkan tadi bukan artinya pintu ya, tapi artinya roda ya. Seperti itu. Oke, lanjut di yang terakhir ini coba Mas Fikro ya, coba ini. Kam sayyaratan fil Madinah. Ya. Kam berapa mobil? Ya mobil di Madinah. Iya, Madinah artinya apa nih? Kota. Di dalam kota ya seperti itu. Ya, di dalam kota. Berarti artinya? Di sana, di dalam kota ada sayyaratun ini mudzakkar maksud saya mufrad apa musanna nih Mas? Sayyaratun. Jamak ya, jamak ya. Kenapa jamak? Soalnya ada tambahan alif dengan alif sama ta ya. Berarti sayyaratun katsirah artinya artinya apa nih katsirah? Banyak ya. Berarti di dalamnya ada banyak mobil-mobil yang banyak ya seperti itu. Oke, saya kira jelas ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut di paragraf selanjutnya? Apa tuh? Ada yang mau ditanyakan? Apa ada kita ya? Mufrad apa namanya? Yang mufrad suaranya kurang jelas. Maaf. Halo? Ya? Apa tuh? Itu tadi ada asma itu kan sama ya. Sama itu langit itu termasuk muannas. Apakah semua benda yang langit itu muannas, Ustaz? Betul ya. Oke. Apakah kata benda yang di langit semuanya muannas ya? Ada pertanyaan seperti itu. Sebenarnya ini adalah kaidah yang disebutkan sama Mas Kun barusan ini. Sebenarnya para ulama nahwu ya itu berbeda pendapat akan hal ini. Cuman untuk sementara ini yang saya tahu pendapatnya adalah
ketika ada kata benda itu yang memiliki pasangan ya, seperti itu. Misalnya contohnya pasangan itu misalnya matahari itu pasangannya apa? Bulan ya. Makanya dua-duanya ini memiliki sifat muannas. Sama dengan anggota tubuh, beberapa anggota tubuh ya. Misalkan tangan ya. Tangan bahasa Arabnya apa? Yadun kan ya. Nah, tangan ini memiliki pasangan atau enggak? Punya pasangan, kanan sama kiri. Makanya yadun di sini memiliki sifat muannas ya, seperti itu. Begitu juga dengan mata ya. Mata kan punya mata kanan, mata kiri. Itu makanya ain itu memiliki makna muannas seperti itu. Oke. Bisa dipahami Mas ya, itu ya. Berarti bukan karena di langitnya itu saja. Untuk sementara ini saya belum tahu apakah itu karena di langit. Cuman sementara ini yang saya tahu karena memang langit ini memiliki pasangan ya. Pasangannya langit apa? Bumi ya. Makanya di sini karena punya pasangan itu karena di situ punya pasangan, makanya kita sebut dengan muannas ya. Bumi bahasa Arabnya apa nih Mas? Kalau mau tahu. Ard ya. Mirip kayak bahasa Inggris juga, ard ya. Jadi seperti itu. Jadi Najmun itu termasuk apa, Ustaz? Najmun saya sementara ini yang saya tahu sih mudzakkar ya, Mas. Mudzakkar. Nama Ustaz. Ya. Cuma nanti kalau misalkan yang saya tahu mudzakkar, cuma nanti kalau misalkan ada pendapat lain juga nggak tahu juga ya. Nah, sebenarnya yang saya tahu itu mudzakkar. Karena nggak ada pasangan kan ya. Ya, oke. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, coba ini ada paragraf baru ya. Ana muslimun, anta muslimun, nahnu muslimani ya. Anta mu'minun wa sahibuka mu'minun wa ana mu'minun, nahnu mu'minun ya. Coba bisa yang mau terjemahin ya. Tafadhol. Ada yang mau terjemahin? Ana coba, Ustaz. Oke, tafadhol, Mas. Masyaallah ya. Ana muslim, saya seorang muslim ya. Kemudian suaranya kurang jelas ya, Mas. Halo. Halo. Mungkin perlu beli headset lagi nih kayaknya, Mas Kurni. Insyaallah nanti. Ya. Insyaallah. Dan dilancarin rezekinya ya. Ya. Amin. Halo, gimana sekarang, Ustaz? Oke, dah bagusan, udah baikan. Nah, coba. Ana muslimun. Anta muslimun. Anta muslimun ya. Kamu? Anta muslimun, kamu seorang muslim. Nahnu muslimani, kami seorang muslim. Gimana? Anta mu'minun. Ini ada yang kurang nih, Mas. Ya? Ada yang kurang. Berarti gimana nih? Nahnu muslimani, kami seorang muslim. Kami seorang. Nah, kami muslim gitu. Gimana nih? Ada anta, ada ana, ya. 1 sama 2 ya. Berarti ya. Kami muslim. Ada muslimun, ada muslimun. Berarti 1 tambah 1 2 ya. Jadi muslimah ini artinya ya. Artinya kita berdua muslim. Kita berdua muslim seperti itu ya. Kita berdua muslim. Kita anta mu'minun muslim seperti itu ya. Oke, lanjut. Anta mu'minun. Kamu seorang mukmin. Ya, seorang mukmin. Wa sahibuka. Wa sahibuka mu'minun. Ya. Dan temanmu seorang mukmin. Iya. Wa ana mu'minun. Dan saya seorang mukmin. Nahnu mu'minuna. Kami mukmin. Itu jamak Ustaz ya? Iya, jamak berarti kami mukmin. Atau kami orang-orang. Kami orang-orang mukmin. Nah. Ya, oke lanjut coba. Allahu Rabbi wa Rabbuka huwa Rabbuna. Artinya? Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dia Tuhan kita. Tuhan kita atau Tuhan kami ya, boleh ya. Lanjut. Muhammadun Nabiyuna.
Muhammadun nabiyuna. Nabi Muhammad nabi kita. Lanjut. Wal Islamu dinuna, dan Islam agama kita. Lana dinu, Ya, benar. Ya. Lana dinuna, untuk kami, lana dinun, untuk kita agama. Untuk kita. Gimana Ustaz? Lam di sini artinya apa nih, lam? Untuk miliki kami. Ya. Milik kami agama. Mungkin kami memiliki ya. Kami memiliki agama, Masya Allah. Ya. Kami memiliki agama. Lana dinun. Kami memiliki agama. Huwal Islamu. Ya. Adalah Islam gitu. Ya, adalah Islam. Jadi teman-teman juga mungkin sebagai faedah juga ya. Huwa ini tidak mesti itu artinya adalah dia ya. Bisa juga nanti diartikan dengan adalah, seperti itu ya. Seperti yang Mas Kun katakan tadi. Oke. Tafadhol. Nahnu muslimuna wa mu'minuna. Nahnu muslimuna wa mu'minuna. Kami orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Ya, lanjut. Abuka mu'minun wa muslimun. Ayahmu seorang mukmin dan seorang muslim. Ummuka mu'minatun wa muslimatun. Ibumu seorang mukminah dan muslimah. Masya Allah ya. Lanjut. Abuka wa ummuka mu'minani wa muslimani. Ibumu dan bapakmu dua orang. Ayahmu dan ibumu dua orang mukmin dan muslim. Masya Allah. Tafadhol, barangkali yang lain ada yang mau coba perhatikan lagi. Ada yang mau coba? Atau mungkin kita langsung latihan aja ya. Ini ya, untuk mempersingkat waktu juga. Kita langsung latihan di setelahnya ya. Oke. Ini lana madrasatan. Belum selesai ya, belum masuk latihan ya. Afwan. Ini oke ya. Teman-teman bisa baca ya. Oke, Radin Mahfud, ulangi apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lana madrasatun ismuha ya. Artinya kami memiliki madrasah ya. Kami memiliki madrasah. Ismuha artinya apa ismuha nih? Namanya ya. Ism artinya nama. Ha artinya untuk khusus. Ha ini kembali ke mana? Kembali ke madrasah ya. Ini ya, kembali ke madrasah. Tilkal madrasatu lana wal muslimin ya. Langsung saya artikan aja ya. Madrasah ini atau sekolah ini, maksud saya sekolah itu ya. Sekolah itu milik kami dan milik kaum muslimin ya, atau milik orang-orang muslim seperti itu. Hal anta tilmidun fil madrasatil ibtidaiyah? Apakah kamu seorang murid di dalam sekolah ibtidaiyah? Sekolah SD ya, sekolah dasar ya. SD madrasah ibtidaiyah ya. Naam, ana tilmidun fil madrasatil ibtidaiyah gitu ya. Itu. Atau mungkin bisa dijawab lah ya. Tidak. Wal ana tilmidun fil madrasah ats-tsanawiyah. Tapi saya adalah seorang murid di madrasah menengah ya, menengah pertama ya. SMP ya. Jadi madrasah ibtidaiyah itu adalah SD ya. Tapi kalau tsanawiyah ya itu artinya SMP ya. Jadi gini ya teman-teman, ini mungkin sedikit faedah juga. Jadi ini sebenarnya kurang pas juga ya kalau kita artikan dengan sanawi ya. Cuma kalau di kitab teman-teman yang kitab itu ditulisnya madrasah sanawiyah apa mutawasithah coba? Sanawiyah juga ya. Sanawiyah. MTS. Kalau di kitab ya. Yang buka kitab? Sanawiyah. Harusnya mutawasithah ya, Sat ya? Gimana? Mutawasithah ya. Ini memang masalahnya sih ini sih ya. Di Saudi khususnya ya. Kalau di Indonesia kan memang
istilahnya khusus. Jadi gini, sekolahan sebelum masuk kuliah ya di Saudi itu namanya madrasah tsanawiyah. Kalau kita kan SMA ya. SMA. Jadi sebenarnya ada kesalahan pengertian ya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi tsanawiyah ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, itu artinya sebenarnya SMA ya. Madrasah tsanawiyah, tepatnya seperti itu. Soalnya kalau SMP itu bisa kita terjemahkan dengan bahasa Arabnya itu al-madrasah, saya tuliskan ya sekalian ya, madrasah al-mutawassithah ya. Jadi memang ini sedikit kesalahan daripada orang-orang dulu ya menerjemahkan ini mana ya. Kan kalau MTS itu kan istilah kita ya. MTS itu memang harusnya itu bukan MTS kalau kita artikan ya. Maksudnya tsanawiyah itu khusus untuk SMA sebenarnya. Kalau SMA aliyah ya. Iya. Jadi SMA kan aliyah ya. Padahal kalau di Arab istilahnya tsanawiyah. Bahkan al-aliyah itu kalau di Arab itu memang khusus untuk marhalah jami ya, perguruan tinggi saya kan aliyah, tinggi gitu ya. Ali. Ini bisa dicatat ya buat teman. Oke, lanjut di sini ya, di paragraf yang terakhir kita di sini hal fi madrasatika darsul lughah ya. Apakah di dalam sekolahmu ya darsul lughah ada pelajaran bahasa? Jawabannya na'am fiha darsul lughah. Ya, di dalamnya ada pelajaran bahasa. Hada darsul lughah. Pelajaran ini adalah pelajaran bahasa ya. Ini ada yang dihilangin ya supaya kita bisa nerjemahin dengan apa? Zauk ya, dengan rasa ya, cuma tekstual aja ya. Itu. Lana salah satu durusin fil lughah. Kita memiliki 3 durus ya, 3 pelajaran di dalam bahasa ya. Al-lughatul arabiyyah, wal-lughatul indonesiyyah, wal-lughatu apalagi nih? Siniyah mungkin ya boleh, atau al-faransiyah, al-inggrisiyah itu boleh. Saya tuliskan yang bahasa Inggris saja ya. Inggrisiyah ya. Bahasa Inggris itu tulisannya seperti ini ya, bahasa Inggris ya. Al-inggrisiyah. Apa nih ya, ada sedikit kesalahan penulisan ya. Indonesia nggak pakai ini ya. Seperti ini ya penulisan yang benar ya. Afan, nonnya cuma 1 nih. Afan, ini salah tulis nih. Jadi tinggal aja. Ini juga ada kesalahan juga ya, Afan. Nah, ini kayaknya kesalahan penulisan juga. Indonesia ya. Oh, mungkin apa nih katakan? Kalau yang saya ketahui, oh iya sih ya. Saya baru ingat bahwasannya dalam penulisan nama negara itu kadang-kadang kita boleh yang namanya nulis ini, boleh juga nggak ditulis seperti ini, khusus untuk nama negara ya, boleh ditulis boleh nggak. Oke ya, ini ada sedikit tambahan ya buat teman-teman. Sebelum kita masuk ke tambahan ya, ada yang mau ditanyakan dulu?
terkait mufradat ini di sini. Nggak ada, kita masuk ke tamrin ya. Ini ada tamrin 16 ya. Tamrin 16 ya. Iqra hadhil arqam bil lughati arabiyyah lil muannas ya. Bacalah angka-angka berikut ini dengan bahasa Arab, khusus angka-angka yang digunakan untuk kata benda muannas. Berarti di sini kebanyakan menggunakan ya. Bagi yang angka 3 sampai 10 itu angka-angkanya adalah mudzakkar semuanya ya. Oke, coba bisa dibaca Mas Fikrul ya. Coba Mas Fikrul nomor 1. Halo? Mas Fikrul yang nomor 1 bisa dibaca? Nomor 1 wahidun. Khusus untuk kata benda yang muannas ya. Berarti ya. Jadi kalau yang tadi itu kan khusus untuk kata benda mudzakkar, makanya kita pakai wahidun ya. Kalau yang khusus kata benda yang muannas kita gunakannya berarti wahidatun ya. Wahidatun. Kemudian isnatani ya. Isnatani terus katanya Salasun ya. Salasun. Arba'un. Khamsun ya. Khamsun. Sittun ya. Sittun. Jadi belakang-belakangnya dirubah semuanya ya. Sittun lanjut. Sab'un ya. Sab'un. Lanjut. Samaniyun ya. Ya, samani aja. Samani. Lanjut. Tis'un. Ashrun ya. Ya. Jadi sama kayak yang di sini ya. Kalau di wahidatun isnatani salasun arba'un khamsun sittun sab'un tsamani tis'un sama ashrun ya. Ingat di sini bukan asyarun ya, tapi ashrun ya. Tapi kalau asyaratun itu pakai fathah ya. Gitu. Oke, lanjut yang nomor 2. Coba Mas jadi nomor 2 Mas Yudi. Halo, Mas Yudi? Ya, nomor 2. Coba. Khusus untuk kata benda yang muannas ya. Nanti kebanyakan mudzakkar nanti. Semuanya mudzakkar kecuali yang nomor 1 sama 2. Nah, lanjut. Nathan. Gimana? Kurang kedengeran Mas Yudi apa? Tani. Ini nggak usah dihitung yang pertama, yang ini nggak usah dihitung ya. Lanjut. Samani. Oh, ini belum Mas. Ini buat apa nih tadi? Tis'un ya. Lanjut. Lanjutannya. Isnatani, Masya Allah ya. Lanjut. Samani. Lanjut. Salasun ya. Lanjut. Sab'un. Arba'un. Lanjut. Khamsu. Ashru. Wahidatun, Masya Allah. Lanjut.
Situn. Situn ya, Masya Allah. Lanjut coba Mas. Coba nih Mas Samin, coba nomor 3 Mas Samin. 3 ya. Sab'un. Arba'un. Wahidatun ya. Lanjut. Samani. Ya. Khamsun. Isnatani. Tis'un. 6 ya. Situn. Salasun. Ketutup apa? 10 ya. Iya. Asyrun ya. Oke, coba ini ada Mas Fikri ya. Mas Fikri coba nomor 4 Mas Fikri. Ya. Saya belum apa kalau 10. Siap ya. Jadi coba yang lain, coba Mas Kun, coba nomor 4 Mas Kun. 4 satu ya? Ya. Asyrun, samani, arba'un, isnatani, situn, salasun, tis'un, wahidatun, sab'un ya, Masya Allah. Coba Mas kembali ke Mas Fikrul, coba nomor 5. Asyrun ya, bukan asyarun ya. Asyrun, tis'un, samani, sab'un, Situn ya. Khomsun, arba'un, salasun, isnun. Bukan Mas. Isnatani ya. Isnatani. Wahidatun. Masya Allah ya. Oke, itu ya, kurang lebih ya. Lanjut di sini. Apa nih? Ini ada terakhir ya, tambahan terakhir, latihan terakhir. Coba ini ada perintah imla'il far'u ya. Isilah kolom-kolom berikut dengan bikalimatin, dengan kata yang mana kata itu tadulu yang menunjukkan alal adat, tentang menunjukkan atas angka dan ma'dud ya, dan yang dihitung gitu. Kita disuruh ngisi entah bisa angka atau kata bendanya. Kita disuruh milih di situ ya. Oke, tafadhol barangkali teman-teman ada yang mau coba pertama Mas Yudi ini. Ya, nomor 1 Mas Yudi. Fil manzili, di dalam rumah, li hujratin, nggak harus wakili ya, harus wakili. Li hujratin. Fil manzili, di dalam rumah. Wahidun. Gimana tuh? Kalau 1 sama 2 ya, 1 sama 2 itu memang nggak menyelisihi ya, tapi kalau yang 3 sampai 10 itu menyelisihi ya, seperti itu. Itu ya, Tante? Iya. Oke, gimana tuh? Di dalam rumah ada apa? Ada 1 kamar. 1 kamar ya. Terus? Wahidatun, dan 1 alaiha, di dalam. Gimana? Oke, coba ya, bantu ya. Bismillah. Fil manzili hujratun wahidatun ya. Di dalam rumah ada 1 kamar ya, seperti itu ya. Alaiha artinya apa nih, Mas? Di atasnya? Di atasnya. Ada apa? Ya. Ada 2 apa nih? Isnatani khusus. Ada sakaf, ada atap ya. Sakfun mudzakkar apa muannas, Mas? Sakafun mudzakkar ismnya. Mudzakkar. Berarti kurang cocok ya. Soalnya di sini kan
pakai muannas ya. Di atasnya. Berarti yang misbah juga mudzakkar juga nih Mas. Kurang cocok juga. Mungkin wisadah ya, wisadah kan batal ya. Bisa juga. Wisadah berarti wisadatun. Wisada apa nih? Isnatan. Wisadatan itnatani ya. Itu ya. Isnatani. Fil manzili hujratun wahidatun 'alaiha wisadatan itnatani, seperti itu ya. Oke, lanjut coba Mas Sarmin, nomor 2 Mas Sarmin coba. Halo Mas Sarmin, ini mungkin udah maghrib mungkin ya. Mas Sarmin ini dari lupa saya mood. Oh, siap. Udah maghrib belum Mas di Bandung? Belum. Oh belum ya, sama berarti ya. Oke, coba nomor 2 Mas Sarmin. Nah, ya. Di siton saya. Situ ya. Situ apa? Itu 7. Situ berapa nih Mas? Situ 6 ya? Itu 6. Ya. Ya. Situ apa? 6 bakorotun. Bakorotin ya. Berarti artinya apa nih Mas? Saya punya 6 sapi. Sapi jantan, sapi anakan tuh Mas. Bakoroh apa nih? Bakoroh itu sapi betina. Sapi betina ya. Lanjut. Wali sahibi. Dan temanku mempunyai. Wali sahibi wahidatun majalatun. Majalah ini mufrad apa musanna nih Mas? Ini majalatun itu mufrad. Majalatun mufrad ya? Iya. Di belakangnya ada alif sama ta nih Mas. Berarti jamak Mas ya. Kalau mufradnya nggak pakai alif sama ta ya. Majalatun seperti itu. Tapi di sini ada alif sama ta, makanya dia artinya jamak. Salasatun majalatun. Salasu ya. Bukan Salasun majalatun. Salasu majalatin ya. Seperti itu. Di salasu itu mudzakkar, majalatin ini muannas ya. Saling menyelisihi ya. Memang jumlahnya 3 ya tadi kata Mas. Iya, harus diselisih ya. Ya, harus menyelisihi. Yang mudzakkar harus lawannya muannas gitu. Yang muannas harus lawannya mudzakkar seperti itu. Oke, mungkin coba Mas Kun ya. Nomor 3 Mas Kun coba. Kam sayyaratun bijanibi syari'i. Jadi ada kaidah yang perlu diingat ya. Setelah harakat kam sayyaratan. Masya Allah ya. Kam sayyaratan bijanibi syari'i. Di belakang, di apa? Di apa? Bijanibi di samping ya, jalan. Syari' di samping jalan. Jawabannya? Hunaka salasun syajaratun. Hunaka syajaratu hunaka salasu syajaratin. Artinya? Di sana ada 3 pohon. Ya. Oh iya. Berarti pertanyaannya gimana Mas yang belum Mas? Nah, nggak baca jawabannya tadi. Oh iya. Kam syajaratan bijani bisyari'i. Ya. Hunaka salasu syajaratin. Masya Allah. Artinya Mas apa? Di sana ada 3 pohon. Ya, di sana ada 3 pohon. Ada berapa pohon di samping jalan? Di sana ada 3 pohon. Oke. Kalau coba Mas Fikrul ya, coba nomor 4. Halo, masih di mute ya? Oke. Iya. Fil yaumi wal lailah. Fil yaumi wal lailati. Ya, artinya apa nih fil yaumi wal lailah? Di dalam. Di dalam
Di dalam Yaum artinya? Yaum sama lailah ya. Ada yaumul itsnain, yaumul tsulatsa, yaumul arbi'a. hari. Kamis ya, hari ya. Hari dan lailati. Hari dan bulan Ustaz. Hari dan bulan bukan ya. Yaum ya. Jadi al-yaum itu bisa diartikan dengan hari, bisa diartikan juga dengan pagi ya. Berarti yaum lailah itu artinya di dalam satu pagi dan malam gitu ya. Malam. Pagi dan malam ada titik-titik salawat ya. Ada sholat ya. Ada banyak sholat. Ada berapa sholat Mas dalam satu hari atau malam? Pagi dan malam. Wahid, ithnani, salasa, arba'a, khamsah ya. Khamsah. Cuman di sini khamsah ini muannas ya. Ya. Jadi khamsah muannas ya. Berarti khamsatun. Khamsun, Masya Allah ya. Di khamsu sholawatin ya, bukan khamsun ya. Jadi kalau misalkan di situ nggak ada kata bendanya, kita bacanya khamsun. Cuman kalau di sini ada kata bendanya, jadi kita bacanya khamsu ya. Jadi nanti jadinya fil yaumi wal lailati khamsu sholawatin ya. Seperti itu. Jadi artinya apa tuh Mas Fikrul? Coba. Di pagi dan malam ada 5 sholat. Ada 5 sholat, Masya Allah. Oke, coba nomor 5 Mas Sarmin, nomor 5 Mas Sarmin ya. Apaan Sat? Ini ini dan atau sampai ya Sat? Yang mana? Yang tadi di sini pagi ya? Sampai malam atau pagi dan malam? Dan ya, ini artinya dan ya. Sama wati wal ard ya, langit dan bumi seperti itu ya. Makanya di sini artinya dan. Kalau sampai ya, sampai bahasa Arabnya apa Mas Kun? Ila. Ya, ila juga boleh atau mungkin juga hatta juga boleh ya. Hatta. Ini baru ya. Hatta atau ila. Kalau ila itu biasanya kalau dominannya itu biasanya digunakan untuk mana ke ya. Ila itu. Ila masjid. Ila masjid ya, ke masjid misalkan gitu. Oke, coba Mas Armin yang nomor 5 Mas Armin ya. Salatul Isya'i arba'u raka'atin. Arba'u raka'atin. Raka'atin ya, panjang ya. Soalnya jamak ya. Ya. Salatul Isya'i arba'u raka'atin. Terus raka'atani salatus subhi. Salatus subhi raka'atani. Natani ya. Atau mungkin raka'atani aja boleh. Oke, dengar Mas. Lanjut dicoba Mas Yudi nomor 6 Mas Yudi. Suratul Fatihati. Suratul Fatihati ya. Jangan lupa panjangnya ya. Suratul Fatihati ya. Surat Al-Fatihah ada tis'un ayatin. Tis'un ayatin. Tis'un berapa Mas? Tis'un Mas? 9 ya? Al-Fatihah ada berapa ayat nih Mas? Sab'u. Ya? Ada berapa ayat? Sab'u ayat. Ada yang bilang 7 ayat ya. 7 ayat. Yang bilang 7 ayat. Sab'u ayat. Tapi ada yang bilang bahwasanya surat Al-Fatihah juga yang bilang 8 ayat ya. Amin ya. Ada amin juga itu. Jadi cuman kita pakai yang sab'u aja ya, sab'u ayatin ya. Kalau yang tadi ini arba'u berarti kita tulis
raka'atin ya. Begini. Ya. Kemudian surat Al-Fatihah sab'u ya. Sab'u ayat. Umru akhis saghir. Ini saya jawab aja ya, biar selesai langsung. Umru akhis saghir, umur ya, amru itu artinya umur ya. Ya. Umur dari akhi ya, akhi adalah saudara saya ya. Saudara saya yang kecil ya, saudara kecil saya lah. Saudara kecilku ya. Saudara laki-laki kecilku ya. Berapa tahun? Bisa nanti dijawab arba'u misalkan ya. 4 tahun misalkan. Ya. Arba'u sanawat. Dan kenapa kita pakai arba'u? Soalnya ya, sanawat ini jamak ya, jamak daripada sanah ya. Sanah itu artinya tahun ya. Itu. Nanti umur daripada saudara laki-laki kecilku itu 4 tahun. Wah, titik-titik asyur. Asyur itu apa? Dari jamak daripada syahr ya. Apa itu syahr? Ada yang tahu? Bulan. Bulan ya. Jadi di sini kita tulis berapa? Misalnya khamsah ya, khamsatu ya. Khamsatu asyhur ya. Jadi kenapa kita pakai khamsah? Ini kan apa namanya? Muannas ya. Soalnya memang lawan katanya adalah atau mungkin kata bendanya ini mudzakkar ya. Nah, ini kenapa kita pakai sanawat? Karena di sini memang mudzakkar gitu. Sebalikannya ya seperti itu. Oke, jelas ya saya kira ya untuk pertemuan kali ini. Jadi syahr ini artinya bulan ya. Dengan ini. Oke, wadih ya ikhwah. Nisbatul darsul yaum. Wadih. Alhamdulillah. Wadih. Soal wahidah Ustaz. Fadhal. Nomor 4 Ustaz. Nomor 4 itu tadi apa namanya? Misalkan walailati tadi misalkan apa bedanya dengan walaili Ustaz? Bedanya lail sama lailah ya. Nah, di situ kan nggak ada tanda-tandanya untuk muannats. Ya. Di sini ini saya kira bahkan orang Arab sendiri pun jarang membahas hal ini ya. Kenapa Ustaz bedanya lail sama lailah apa? Bahkan ketika saya sering tanya orang Arab, kadang-kadang orang Arab sendiri pun nggak tahu jawabannya apa gitu. Cuman kadang-kadang di sini ada yang namanya masuk ke tafsir ya di situ kadang-kadang. Jadi ilmu tafsir itu kadang-kadang dibedain antara lailah itu artinya apa, lail itu apa, itu saya belum tahu juga di tafsir nanti pembahasannya seperti apa. Tapi insya Allah nanti buat saya ya. Nanti lail sama lailah artinya apa nanti biar saya katakan juga. Oke, syukran ya. Nanti saya tolong diingatkan juga ya, saya barangkali lupa. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan. Jadi kadang-kadang gitu ya teman-teman. Orang Arab pun kadang-kadang itu nggak seberapa memperhatikan bedanya ini dengan ini apa misalkan lail sama lailah bedanya apa gitu. Emang kadang-kadang orang Arab sendiri nggak melakukan hal itu. Iya memang wajar ya kita orang Arab aja nggak tahu apalagi kita gitu ya. Kita gitu. ya. Mungkin buat PR aja ya buat saya ya Mas Kon ya. Oke, ya pertanyaannya. Oke, yang lain barangkali ada mau ditanyakan atau mungkin kita tutup aja ya. Mungkin ini waktunya udah mepet sama maghrib. Jadi kita tutup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat buat kita dan mudah-mudahan juga bisa menjadi amal jariah kita sekaligus pemberat amal kita nanti di akhirat kelak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau maaf, mungkin teman-teman nanti bisa menyambung di pertemuan besok ya. Gua ketemu lagi. Dan mungkin kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majalis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka yang bisa saya sampaikan, mohon maaf dan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, kelas. Oh iya, Kang.